Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran dari bahasa Indonesia. Tentunya kalian tetap semangat ya. Untuk pertemuan kali ini yang kita bahas adalah tentang menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Semoga mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku yang soleh dan solihah, pertemuan pagi hari ini adalah menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi. Pelajaran bahasa Indonesia kelas 8 MTSN 2 Sidoarjo. Di dalam menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi, kaidah yang dibahas adalah 3.14, yaitu struktur dan kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual dalam lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya dan lain-lain dari berbagai sumber yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti pembelajaran diharapkan siswa dapat mengidentifikasi struktur kebahasaan dan isi teks persuasi. Menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi yang dibahas di sini: satu, menelaah struktur teks persuasi. Yang kedua adalah kaidah kebahasaan teks persuasi. Marilah kita jelaskan satu persatu. Pertama yaitu struktur teks persuasi, yang terdiri yaitu pertama, pengenalan isu, berisi penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar pembicaraan. Jadi yang menjadi dasar pembicaraan itu termasuk di dalam pengenalan isu. Biasanya ini terdapat pada paragraf pertama. Yang kedua adalah rangkaian argumen. Penulis mengemukakan sejumlah pendapat terkait dengan isu yang dibicarakan. Jadi di sini masalah-masalah yang akan dibahas itu dimasukkan ke dalam rangkaian argumen. Yang ketiga, pernyataan ajakan. Di dalam pernyataan ajakan, penulis menyajikan kalimat ajakan, imbauan atau saran yang diajukan kepada pembaca. Di antaranya di sini contoh kalimat ajakan, misalnya ayo, marilah. Nah, itu termasuk kalimat ajakan. Di sini dimasukkan dalam pernyataan ajakan. Yang keempat adalah penegasan ulang. Penulis menyajikan kalimat rekomendasi sebagai penegasan ulang. Contoh kalimatnya, oleh karena itu demikian. Nah, ini biasanya menuju pada simpulan. Itu penegasan ulang. Dari pernyataan-pernyataan dari awal sampai akhir itu ditegaskan kembali. Makanya dinamakan penegasan ulang. Itu struktur teks persuasi. Sekarang kaidah kebahasaan teks persuasi. Di dalam kaidah kebahasaan teks persuasi yang kita bahas pertama, menggunakan kata ajakan, kata dorongan atau rujukan, yaitu dalam kurung ayo, mari, lakukanlah. Itu kata yang termasuk kata ajakan. Contohnya, mari kita lestarikan pohon-pohon di sekitar kita. Ayo kita menghadiri pertandingan sepak bola antar MTSN. Yang kedua adalah memuat pendapat dan fakta. Contoh, suatu kebenaran sudah diakui dengan bukti nyata. Ini termasuk fakta yang benar-benar terjadi. Contoh yang kedua, sebuah pernyataan dari hasil pernikahan orang. Nah, itu termasuk pendapat. Yang ketiga, menggunakan kata ganti kita sebagai tanda bahwa tidak ada pembeda antara penulis dan pembaca, sehingga daya rujuk terhadap membaca akan lebih kuat. Makanya menggunakan kata ganti kita. Mari kita laksanakan. Nah, seakan-akan antara penulis dan pembaca tidak ada perbedaan.
tindakan yang paling mudah kita lakukan adalah membuang sampah pada tempatnya. Nah, di sini menggunakan kata ganti kita. Yang keempat, menggunakan konjungsi kausalitas atau sebab akibat. Konjungsi itu kata hubung, yaitu jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya oleh karena itu. Contoh, akibatnya kita akan melihat penyebaran virus ini dengan cepat yang memakan banyak korban terinfeksi hingga meninggal dunia jika tidak ada penanganan. Nah, itu akibatnya. Itu termasuk konjungsi sebab akibat. Yang kedua, oleh karena itu, pendidikan adalah faktor penting dalam kehidupan kita semua, terutama dalam menghadapi kesuksesan yang akan datang, kan dating ya, akan datang. Maaf, salah. Yang kelima, kata teknis atau peristilahan. Di dalam teks persuasi dikenal kata peristilahan atau kata teknis yang berkaitan dengan pembahasan teks. Contohnya berkaitan dengan pencemaran dengan kata relevan limbah, racun, dan polusi. Berkaitan dengan tarian dengan kata relevan bola lantai, posisi penari, dan langkah penari. Yang keenam, kata kerja mental. Apakah kata kerja mental itu? Yaitu merupakan kata yang memberi penerangan bahwa persepsi, misalnya melihat, berbicara, afeksi, misalnya suka, sedih, dan kognisi, misalnya berpikir, paham, itu termasuk kata kerja mental. Ya, kata kerja mental. Contoh kata kerja mental diharapkan memprihatinkan, mengagumkan, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Sekarang kata perujukan. Kata perujukan yaitu berfungsi memberikan penguatan pendapat. Contoh kata perujukan seperti berdasarkan data, merujuk pada pendapat. Pernyataan seperti itu untuk meyakinkan dan memperkuat rujukan atau ajakan kepada pembaca. Demikian penjelasan tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi. Mudah-mudahan kalian memahami dengan baik dan bermanfaat. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.